hold on to the promises, oke? Berpegang kepada janji Tuhan. Kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa di minggu yang pertama bahwa tanpa pegangan kita mungkin jatuh, kita pasti akan jatuh. Tapi kalau kita punya pegangan, kita akan sulit dijatuhkan ataupun jatuh karena kesalahan diri kita sendiri. Dan apa yang harus kita pegang? Janji Tuhan. Sama-sama bilang janji Tuhan. Nah, ini cerita kita 2 minggu lalu, saudara-saudara. Kalau saudara supaya mungkin saudara yang gak hadir 2 minggu lalu bisa sedikit mengerti. Ini adalah kurang lebih gambaran hidup kita. Kalau digambarkan sebagai kuadran, ini adalah titik nol kita. Di sebelah kiri ini, semua yang ada di sebelah kiri ini bicara soal past atau masa lalu. Sesuatu yang sudah kita lewati, kiri. Dan itu selalu dilambangkan kok di matematika angkanya minus. Artinya kalau dari sini ke sini kita mundur. Oke? Kalau dari sini ke sini kita mundur, kalau dari sini ke sini kita jatuh. Oke? Nah, yang paling baik apa? Naik dan maju, betul nggak? Nah, visi Tuhan itu ada di area ini. Di area kita mau naik dan area kita mau maju. Setuju ya? Hampir nggak ada masalah di titik start kita. Ketika saudara memutuskan untuk maju, ketika saudara memutuskan untuk mulai hidup yang baru, meninggalkan masa lalu dan siap maju untuk masa yang akan datang. Bangkit dari kejatuhan, siap naik bersama dengan Tuhan, itulah titik nol saudara. Dan hampir tidak ada masalah ketika saudara memulai sesuatu. Apa yang kita tunggu? Keberhasilan di sini dan di sini. Jadi pertemuan antara titik sini adalah keberhasilan kita. Betul nggak? Ketika kita mencapai visi Tuhan, pertanyaannya adalah di mana masalah terberat kita? Bukan dimulai. Bukan dimulai buka usaha. Bukan di titik akhir. Tapi di perjalanan dari titik sini menuju kekekalan. Dari titik sini mau naik sampai di atas. Betul enggak? Kalau orang bilang kepada saudara begini, hati-hati di tengah jalan, saudara mesti bilang amin. Karena bukan memulai yang saudara perlu hati-hati. Saudara memulai hanya perlu iman. Melangkah saja. Mau buka usaha nggak ada saran yang lain, buka saja usahanya. Tapi saudara akan ada masalah ketika saudara sudah mulai berusaha di tengah jalan. Nah, berada di tengah tahun 2022 kita sebenarnya ada di tengah-tengah ini saudara-saudara. Berada di tengah-tengah seharusnya kita mulai mereview hidup kita. Apakah kita sedang jatuh, sedang mundur, berjalan di tempat atau maju? Apakah kita sedang naik atau sedang turun? Apakah kita sedang mundur atau kita sedang maju? Hei, ini adalah kesempatan yang tepat. Mumpung belum Desember. Desember tidak ada masalah saudara-saudara. Desember itu 31 Desember orang sama-sama berdoa, percaya. Tetapi apa yang mau saudara doakan nanti di Desember? Apa yang saudara mau persembahkan kepada Tuhan di Desember? Apa yang saudara mau bawakan sebagai syukur kepada Tuhan? Kalau saudara tidak lakukan apa-apa di tengah jalan. Nah, supaya kita bisa naik kepada visi Tuhan ini, kita naik dan maju, maka di tengah jalan ini ketika kita mulai menuju, mulai turun, atau mulai mundur, supaya kita itu tidak terjadi, maka kita perlu menginfus diri kita dengan visi yang dari Tuhan ini terus menerus. Kalau saudara tidak menginfus diri saudara dari visi dari Tuhan, maka saudara pasti akan lemah. Kalau saudara lemah, saudara gak punya tenaga lagi, saudara pasti akan menyerah. Gak kuat lagi pastor. Itu sebabnya kita berbicara soal hold on. Pegangan. Infus terus diri kita, masukkan visi Tuhan itu, karena yang akan membuat kita hidup dan bertahan di tengah-tengah yang kelihatannya mundur, yang kelihatannya turun, itu hanyalah visi yang dari Tuhan. Supaya kita bisa naik dan supaya kita bisa maju, diperlukanlah sebuah kata, manajemen. Sama-sama bilang manajemen.
Kalau saudara nggak bisa memanage, atau bahasa Indonesia, kalau saudara nggak bisa menata, kalau saudara nggak bisa mengatur, memelihara, ini semua saudara pasti akan jatuh dan mundur. Tapi kalau saudara punya manajemen, kemampuan untuk mengatur diri, self management, kemampuan untuk menginfus diri saudara untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sulit, maka saudara pasti akan menyelesaikannya dengan gilang gemilang. Ketika saudara memulai sesuatu, ketika saudara mau masuk dalam pernikahan, saudara pasti punya visi tentang pernikahan saudara. Ketika saudara mau buka usaha, saudara pasti punya visi. Ketika saudara mau sekolah, ketika saudara masuk university, ketika saudara mau lakukan sesuatu yang besar, saudara pasti tahu saudara punya visi dari Tuhan. Itu sebabnya saudara memulai. Tapi ketika saudara berada di tengah jalan, saudara ketemu dengan tantangan, saudara ketemu dengan situasi yang buruk, saudara ketemu dengan perasaan emosi yang negatif, saudara mulai lupa dengan visi yang dari Tuhan. Dan kalau visi itu sudah mulai saudara lupakan, maka saudara perlu revisioning. Saudara perlu infuskan kembali semua janji Tuhan yang telah menggerakkan saudara sejak awal. So poin yang keempat, kan minggu yang lalu 3 poin toh, kita harus memanage visi dari Tuhan. Sama-sama bilang manage visi dari Tuhan. Managing God's vision. Mari kita buka bersama dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Ada amin. Kamu membutuhkan ketekunan. Tekun itu tidak akan muncul di hari pertama. Saya ngobrol dengan seorang pengusaha muda yang baru-baru mulai berusaha. Gitu ya. Dia bilang salah satu persoalannya adalah orang-orang yang bekerja gitu ya. Itu karena tokonya sepi, kira-kira begitu. Karena tokonya sepi maka orang-orang yang bekerja di toko itu malas-malasan. Kira-kira seperti itu. Lalu ketika dia berkonsultasi, kira-kira pastor apa yang harus dilakukan? Saya bilang begini, hey, ketika engkau bekerja, ketika engkau memutuskan untuk menjadi pengusaha, sama-sama bilang pengusaha, maka kamu harus menciptakan kerja itu sendiri. Kalau nggak ada tamu yang datang, kalau tidak ada pembeli yang datang, bukan berarti kamu tidak ada pekerjaan. Kamu kerjakan sesuatu yang lain. 1, untuk mendatangkan orang datang ke usahamu. 2, untuk memanage hal-hal yang perlu kamu atur. Mungkin kamu perlu membersihkan. Mungkin kamu perlu menata kembali. Mungkin kamu perlu posting lagi. Tapi kamu harus tetap bekerja. Ada orang atau tidak ada orang. Jangan pernah berpikir nanti kalau orangnya sudah datang baru kita manage mereka. Itu pikiran yang salah. Sebelum mereka datang kita sudah harus siapkan diri kita. Amin. Jangan berpikir nanti kalau tamunya sudah banyak, kalau pelanggannya sudah banyak baru kita mau rajin. Tidak akan terjadi saudara-saudara. Saudara harus rajin dulu. Saudara harus kerja dulu. Saudara harus ciptakan daya kerja itu. Baru orang akan datang. Betul enggak? Bilang amin dong. Itu penting saudara-saudara. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Itu yang saya bilang. Menambahkan. Tambah apa hari ini? Tambah apa hari ini? Tambah 1%. Tambah 1%. Tambah lagi. Tambah lagi. Saudara baca buku 1 halaman, 2 halaman, jangan langsung 100 halaman, 3 halaman, 100 hari saudara sudah 100 halaman. Daripada saudara 1 hari 30 halaman, enggak baca kemudian 5, enggak baca kemudian 3 bulan kemudian dan enggak selesai baca buku. Mengerti maksudnya? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Hutang minus, sedikit demi sedikit. Hari ini saudara minus, besok minus, lusa minus, lama-lama hutang saudara membukit. Oke? Are you with me? Jadi jangan tambahkan yang minus. Karena itu akan jadi minus besar. Saudara harus tambahkan area ini. Lihat ya, area maju dan naik. Ketika
kita ada di masa memanage visi dari Tuhan, kita perlu dua hal saudara-saudara. Yaitu improvisasi dan adaptasi bila perlu. Mari kita lihat Nehemia pasal 4 ayat 15 sampai 18. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, amin. Nehemia ini dapat visi dari Tuhan. Nehemia bangun kembali bait Allah yang runtuh. Jadi bait Allah Salomo yang indah banget itu didirikan oleh Salomo, yang dindingnya terbuat dari emas, yang Ratu Sheba itu kagum gitu ya. Yang dia punya kayu-kayu itu kayu nomor 1 dunia, saking bagusnya akhirnya direbut sama penjajah kira-kira begitu, lalu dihancurkan. Nah, Nehemia itu dapat visi dari Tuhan tuh begini, bangun kembali bait Allah itu. Oke, jadi bait Allah yang pertama sudah hancur, runtuh. Jangan tanya siapa yang hancurin, nanti nggak selesai khotbah kita, gitu ya. Pokoknya itu hancur dan Nehemia dapat penglihatan, dapat suara, dapat perintah dari Tuhan untuk membangun kembali bait Allahnya Tuhan. Oke, sampai di sini sudah mengerti. Jadi dia sudah dapat visi dari Tuhan. Dan ketika menjalankan visinya itu, dia sangat percaya visi itu dari Tuhan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia ketemu dengan ahli-ahlinya. Dan sejauh itu tidak ada masalah. Sampai musuh Israel tahu bahwa Nehemia sedang membangun bait Allah. Bagi musuh-musuh Israel, pembangunan bait Allah adalah tanda kehadiran Allah. Dan itu artinya Israel akan semakin sulit dikalahkan kalau mereka punya bait Allah. Mengerti ya? Jadi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh? Mereka berusaha untuk menggagalkan Nehemia. Awalnya ketika men-start, Nehemia dipenuhi dengan visi dari Tuhan. Dia tidak memikirkan soal musuh-musuh Israel. Dia cuma memulai sesuatu yang Tuhan suruh. Tapi di perjalanan, di tengah jalan, ada sesuatu yang tidak dia rencanakan. Ada sesuatu yang tidak dia ketahui kemudian muncul. Yakni musuh-musuh Israel menyerang dan mencoba menggagalkan pembangunan bait Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia melakukan improvisasi. Sama-sama bilang improvisasi. Dia mulai beradaptasi dengan keadaan. Dia mulai bilang begini, oke, tadinya cuma ada bas, cuma ada tukang bangunan. Tapi kalau cuma tukang bangunan di situ, ini bait Allah tidak mau selesai. Rumah Allah tidak mau selesai. Jadi begini, tangan kanan, tangan kiri pegang pedang, tangan kanan pegang martelo, pegang teropol. Sudah mengerti maksudnya? Di perjalanan dia tahu bahwa ternyata ada musuh yang akan menggagalkan rencananya. Ketika saudara buka warung, apakah saudara tahu ada musuh yang ingin menghancurkan warung saudara? Saudara nggak berpikir, saudara buka saja dulu usahanya. Ketika saudara masuk dalam pernikahan, saudara nggak berpikir pernikahan saudara akan dihancurkan. Saudara akan masuk dengan pikiran dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati pernikahan saudara. Saudara bahkan nggak berpikir saudara akan bertengkar satu dengan yang lain. Ketika saudara melakukan sesuatu, saudara pasti jarang memikirkan hal-hal negatif. Dan kita nggak mau itu. Tapi di perjalanan, selalu ada musuh. Selalu ada kompetitor. Selalu ada orang yang ingin
melihat kegagalan kita. Mereka senang dengan kegagalan kita. Mereka tidak senang dengan kesuksesanmu. Mereka tidak senang dengan kebahagiaanmu. Bagi mereka kebahagiaanmu adalah penghalang. Bagi mereka kebahagiaanmu adalah penderitaan buat mereka. Kemenangan Israel adalah gangguan bagi musuh-musuh Israel. Oke? Apakah ini terdengar real atau terlalu tinggi ilmunya? Sangat real. Ya kan? Bilang, hey, sangat real. Bahwa kita pasti punya musuh. Jadi Nehemia bekali mereka dengan kemampuan untuk sambil bekerja mereka juga bisa berperang. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Mereka tidak hanya memegang senjata, saudara-saudara, lalu berperang. Karena bukan itu visi mereka. Mereka tetap pegang tropol. Mereka tetap pegang itu peralatan pekerjaan, tapi pegang juga senjata. Mereka tidak berhenti membangun hanya untuk mengalahkan musuh, bukan. Mereka tetap membangun sambil siap-siap kalau musuh datang. Itu namanya improvisasi dan adaptasi ketika kita memanage visi dari Tuhan. Musuh pasti akan menghancurkan engkau. Dia akan berusaha, pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan berusaha dengan segala cara untuk supaya saudara tidak ketemu visi dari Tuhan. Dia akan dorong saudara ke masa lalu, dia akan tarik saudara jatuh. Dia akan buat pikiran saudara untuk tidak mau maju dan tidak mau naik. Dan kalau di situ, saudara saya sarankan seperti Nehemia. Tetap lakukan visi Tuhan. Tapi angkat senjatanya. Amin. Managing God's vision. Yang kelima, motivated by the vision. Yang membedakan antara visi dari Tuhan dan ambisi pribadi adalah begini. Visi dari Tuhan itu akan memotivasi engkau untuk maju. Oke? Ambisi pribadi akan membuat kamu kelelahan. Kalau visi dari Tuhan, saudara mungkin akan lelah, basuar, tapi saudara tidak akan kelelahan. Mengerti maksudnya? Saudara akan rasakan lelah, tapi saudara tidak akan kelelahan atau kecapean. Dalam kelelahan itu justru saudara merasa sukacita. Justru dalam kelelahan itu saudara merasa senang dan bahagia. Karena apa? Karena saudara tahu saudara sedang mengerjakan visi yang dari Tuhan. Justru semakin saudara bekerja, semakin banyak keringat yang saudara keluarkan, itu menjadi seperti semacam sesuatu yang besar yang saudara harapkan terjadi. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, itu ambisi pribadi. Saudara akan capek, malas-malasan. Saudara seperti tidak sedang menjadi diri saudara sendiri. See? Halo. Bagi orang yang malas olahraga seperti saya, contoh ya. Keringat itu harus dihindari, bro. Tapi bagi seorang olahragawan, apa yang dia cari? Keringat. Dia tidak akan berhenti sampai keringat terakhir keluar. See? Kenapa? Karena dia digerakkan dengan sesuatu yang besar. Yang dia tahu itu akan mendatangkan kesehatan. Itu akan mendatangkan kekuatan dari dalam. Dan kalau visi seperti itu, saudara-saudara. Visi itu gak akan membuat keringat kita merasa rugi mengeluarkan keringat. Betul gak? Visi itu gak akan membuat kita merasa rugi waktu kita berkorban bagi Tuhan. Enggak, justru itu akan membangkitkan antusiasme kita. Semakin kita lakukan, semakin banyak pengorbanan yang kita berikan, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara tahu kalau itu cuma ambisi pribadi, kalau saudara bekerja, saudara memberi dan saudara melakukan segala sesuatu, saudara melayani, itu hanya ambisi pribadi. Trust me, saudara akan kecapean. Ngapain ya? Pelayanan-pelayanan. Baking sibuk Jo, baking habis waktu Jo. See? You don't even know that it's a vision. Makanya saran saya kepada kita yang melayani Tuhan, kepada kita yang bekerja, kepada kita yang melakukan sesuatu,
please lakukan itu bukan hanya karena engkau hidup dan mau hidup, tapi lakukan itu sebagai sesuatu yang benar-benar Tuhan perintahkan dalam diri, hati, pikiranmu. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu sebabnya kita perlu menginfus diri kita dengan visi yang dari Tuhan. Dengan apa? Tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Artinya kemungkinan bosan itu akan melanda kita, tetapi we have to fight. Ketika kebosanan melanda, bukan berarti sudah punya alasan untuk mundur atau jatuh. Lagi bosan, Kak, kebosanan adalah tanda matinya kreativitas. Kalau kebosanan sudah mulai datang, itu tandanya saudara sudah harus lebih kreatif lagi. Amin. Hati-hati di tengah jalan. Salah satu musuh terbesar di tengah jalan adalah kebosanan. Betul enggak? Waktu baru memulai pacaran, menikah, ada bosan di situ? Enggak. Maunya ketemu melulu. Orang pacaran, betul enggak? Saling merindukan, betul enggak? Halo, yang pernah pacaran, lah berkomentar lah sedikit. Ya, negosiasilah. Bukan negosiasi. Berpartisipasilah. Proaktif. Ketemu juga kata. Kalian waktu berpacaran, saling rindu. Sesudah menikah, Pak itu di rumah terus. Nggak baking apa-apa. Saudara bilang apa? Keluar le kok ngana. So pasti udah liang hari rumah pagi sampai siang. Sampai malam. Mengapa? Bosan. Kalau sudah bosan, tanda matinya kreativitas. Saudara harus jadi kreatif. Bilang amin. Banyak orang kok salah. Buka warung dia langsung pikir, oh warung untung besar. Ya untung 50%. Beli telur 2.000 jual 4.000. Mar bukan berarti saudara akan kaya mendadak. Nanda ada menurut kita ya. Orang yang bawa warung lalu kaya mendadak. Orang bawa warung itu kaya karena dia so lama bawa warung. Halo. Jadi faktor panjangnya, timelinenya. Bagaimana dia dealing dengan keseharian. Bagaimana dia menghemat di sini, menambah di sini. Bagaimana dia memasukkan sesuatu ke lubuk. Bagaimana dia nggak arisan. Bagaimana dia nggak ke mall. Bagaimana dia nggak manicure, pedicure. Dan lain-lain sebagainya. Loh. Dia akan menuai. Dia menuai karena dia berhasil mengalahkan kebosanan. Dengan bertahan dan bertekun. Dan itu salah satu kuncinya. Bukan berarti yang lain gak pernah bosan. Semua kita pernah bosan. Tetapi orang yang menuai adalah orang yang berhasil mengalahkan kebosanan. Bilang amin. Itu sebabnya rumah tangga saudara panjang. Karena saudara berhasil mengalahkan kebosanan. Ketika saudara begini, mengapa bosan gitu kan? Mengapa bosan? Karena kelihatan gak ada yang terjadi, betul gak? Karena kalau saudara buka warung langsung kalau saudara kerja langsung istilahnya langsung sukses dalam 2-3 hari, saudara gak akan bosan. Jadi masalah karena dalam perjalanan ini kelihatannya ini dari titik sini ke sini hampir gak kelihatan perbedaannya. Dari titik sini ke titik sini hampir gak kelihatan bedanya. Dari sini ke sini juga ada perbedaan tapi hampir tidak kelihatan. Kemajuan yang saya bilang ini sedikit sekali. Dan dalam hal sedikit itulah titik menyerah kita. Rupanya ada hasil pastor. Kalau lihat keuntungan masa kerja 1 hari 100.000. Lebih baik kita batuang pak orang lain 150.000 1 hari. Hey, kalau kamu batuang orang lain, 5 tahun tetap 150.000 1 hari. Tapi kalau kamu bekerja sekarang 100.000, besok bisa jadi 120, besok jadi 130. Mungkin nanti di sini baru 150, tapi ada kemungkinan jadi 160, ada kemungkinan jadi 180, ada kemungkinan jadi 200. Dan di titik itulah kita harus bertahan. Nah, saya punya sedikit tips gitu ya. Kalau saudara belum melihat hal yang besar terjadi. Cek. Karena begini. Selalu pertumbuhan dan pertambahan itu mencakup 2 hal. Keluar
dan ke dalam. Sama-sama bilang keluar dan ke dalam. Target saudara mungkin dapat uang sebanyak-banyaknya. Dan kita mau setiap hari kita dapat uang banyak. Itu kita semua mau. Kalau kita batambang, kita mau setiap hari dapat taslak, orang bilang, dapat tadumpul. Kita senang setiap hari tadumpul, tapi kan tidak tadumpul terus. Apa yang terjadi saat tidak tadumpul? Apa yang terjadi ketika engkau usaha dan hari itu you are not profit? Bale pokok bahkan gale minus. Pertumbuhan ke dalam. Itu juga penting. Satu kali anak saya yang bungsu, kan kurikulum merdeka, anak-anak disuruh bikin proyek. Betul enggak? Dia dengan ide yang cemerlang, pinjam mama punya laptop, bikin promosi jasuke, jagung susu keju. Kalau saudara nggak tahu ya, bikin dia dengan semangat. Papanya bilang, hitung dek, sudah hitung. Besoknya kami juga penasaran kan, karena ini jualan di sekolah, langsung kami datang. Bagaimana dek, laku berapa? 1 juta, besar sekali. Kok nggak pengeluaran dang, 1 juta deh. Coba lagi kita menyemangati. Berikut lagi dia bikin lagi. Sudah, jangan, memang kok masalah mah. Karena tuh teman-teman itu kalau DP teman datang meminta tambah biasa di sekolah kan. Namanya teman-teman tambah. Yang anak nggak boleh. Karena itu ada takarannya. Jadi pakai takarannya. Oke, siap diperbaiki berikutnya. Kita berharap kelemahan sudah diperbaiki, keuntungan lebih besar. Bagaimana dek? Untung sadiki. Dan dia sebegini, sudah tarik kalau baru rugi-rugi begini, hei. Orang bilang, coba lagi deh. Kalau semua pengusaha berhenti di gagal kedua, tidak akan ada pengusaha sukses. Amin. Karena yang bertumbuh itu bukan cuma income saja. Mungkin yang dilatih adalah kesabaranmu. Mungkin yang dilatih adalah ketahananmu. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah ketahanan, kesabaran, ketekunan, sesuatu yang di dalam. Dan itu yang jauh lebih penting. Ketika saudara datang kepada visi Tuhan, selalu lihat dua sisi ini. Kalau saudara mungkin secara finansial belum bertumbuh, cek dulu. Mungkin Tuhan masih menghendaki pertumbuhan yang tak ternilai yang ada di dalam dirimu. Kesabaran, kekuatan hati, ketangguhan, kreativitas, apa? Sesuatu personal yang perlu ditumbuhkan, ditambahkan lagi. Say amen. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Begini firman Tuhan. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Apa yang terjadi ketika saudara mulai masuk di tahap kebosanan? Saya bilang tadi, mesti cek pertumbuhan dan lain sebagainya. Yang paling saudara harus waspadai adalah keinginan kita untuk melakukan shortcut. Sama-sama bilang shortcut. Jalan pintas. Di mana titik kejatuhan kita? Waktu kita mulai memikirkan jalan pintas. Ketika kita diproses, lihat dari titik sini ke titik sini masih belum ada perubahan. Titik sini ke titik sini, lalu mulai datang setan dengan tawarannya. Cit sadiki kuat, baruci sadiki. Nganape tamang-tamang kok semua baruci. Semua pedagang kan penipu. Masa lengana pedagang jujur? Mati boleh sadiki. See? Halo? Dan saudara pikir, iya Kang, nak terlalu juga kok berdosa? Kalau dia datang dengan tawaran langsung berdosa, saudara langsung akan pergi dalam nama Yesus. Tapi dia akan masuk di area abu-abu. Shortcut. Siapa tahu
Dan kita mulai membangkitkan spirit gambling kita, mulai berjudi saudara-saudara. Karena kita mengharapkan, kita mau jalan pintas untuk cepat-cepat berhasil, untuk cepat-cepat sukses. Tapi Rasul Paulus menegur Timotius, bilang begini, Timotius, jangan ingat-ingat itu. Kamu manusia Allah. Ngerti maksudnya? Kamu manusia rohani. Hai kamu manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Lalu dia pesan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam sebuah pertandingan saudara-saudara, Baruci bisa menang gak? Halo, Baruci bisa menang? Bisa, sangat bisa, lebih cepat menang. Kita kalau nonton sepak bola Itali, zaman dulu waktu zaman sepak bola, kita emosi kalau lihat ini Itali. Karena apa? Tukang main drama. Sudah mengerti? Tabrak kacili, tuh langsung pingsan. Oh, mengerti maksudnya? Ruci no itu, betul nggak? Maaf ya buat fans Itali. Tahun itu kan, sekarang tasnya ada update. Cuma tabrak Sadiki, langsung laki. Cuma sontong Sadiki langsung sakit sekali. Sontong di sini, sakit di kaki. Karena mau dapat bonus dari wasit. Jurus ruci. Tapi Rasul Paulus bilang begini, sekalipun ada godaan untuk ruci, jauhilah semuanya itu. Bertandinglah dengan benar. Kalau kita menang dalam pertandingan dan kita menang dengan benar, lawan akan kasih tangan mana layak untuk menang. Dan itulah kemenangannya anak-anak Tuhan. Amin. Apa artinya kita menang, tapi lawan makin ruci leh? Betul nggak? Apa artinya kita berhasil kalau lawan merasa ngana kok menang dengan cara begitu? Kita harus menang dengan cara yang bermartabat. Amin. Untuk mencapai visi ini kita harus bertanding dengan benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Visi ini memanggil engkau supaya engkau bisa bertanding dengan benar. Akan ada banyak musuh yang akan menghancurkan kamu seperti Nehemia. Waspada pegang senjata, tapi visi Tuhan harus tetap jalan. Pastor, ini tapi masalah. 2 minggu kita nin tahu apa visi Tuhan buat kita. Kita pastor khotbah semua tak percaya. Cuma satu tapi masalah, kita nin tahu apa visi Tuhan buat kita. Saya mau kasih jalan keluar buat saudara yang bingung visi Tuhan. The need is the vision. Kebutuhan bisa jadi adalah visi dari Tuhan. Halo, kebutuhanmu bisa jadi adalah visi dari Tuhan. Ketika saudara melihat sesuatu, enggak tahu, Tuhan enggak bicara-bicara. Kita nin tahu bahasa roh, kita nin tahu ini. Tapi saudara punya mata untuk melihat ada kebutuhan di sekitar saudara. Dan saudara terpanggil untuk melakukan sesuatu di area itu. So the need is the vision. Kebutuhan adalah visi dari Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalamnya? 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kalau kamu lihat pengemis, apa yang mau kamu lakukan? Ini saya kasih tahu, belas kasihan dan visi. Kalau kamu lihat pengemis, kamu tergerak kasih dia 5.000.
Itu belas kasihan. Oke? Visi itu akan begini. Apa yang akan kita lakukan supaya ini kota ini bebas dari pengemis? Apa yang akan kita lakukan supaya nggak ada orang miskin lagi di generasi selanjutnya? That is the vision. Amin. Orang miskin akan terus ada. Yesus bilang, saudara kasih dorang 1.000, 10.000, 100.000 tidak akan membuat dia berhenti jadi pengemis. Itu belas kasihan. Lapar dia. Tapi visi itu bagaimana engkau berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, di generasi saya, di keturunan saya tidak boleh ada yang mengemis. Saya harus lakukan sesuatu. Apakah membuka lapangan pekerjaan, buat pelatihan. Apakah saya harus mencabut mindset yang salah. Saya harus berperang melawan kemiskinan. That is the vision from God. Amin. Amin. Jadi ayat ini gak berbicara soal sedekah. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Ini bukan berbicara soal sedekah. Ini berbicara soal hati terhadap sesama. Kau pasti punya sesuatu. Kau mungkin punya tetangga yang miskin. Bawa beras tiap hari tidak akan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Tapi saudara kasih pekerjaan, tukang rumput, tukang cuci. Saudara sedang menjawab visi dari Tuhan. Amin. So the need is the vision. Kita sampai saat ini saudara, ratusan anak-anak kita layani. Pastor ini kejam. Bagaimana kejam? Anak-anak sekolah minggu kata pastor dia kasih kang snack, dia kasih ini. Di remaja so berkurang. Karena I have a vision. Anak-anak kita sponsor, kita supply kebutuhan gizi mereka. Tapi kita kasih mereka senjata dan tropol. Saudara mengerti? Setelah mereka remaja kita ajarin mereka bekerja. Melayani Tuhan sebagai volunteer. Kita training mereka. Ajarin karena bagi saya salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan adalah dengan memberi. Betul gak? Halo, are you ready? Betul gak? Cara untuk menuntaskan kemiskinan adalah mengajarkan orang miskin untuk memberi. Karena semua orang miskin berpikir dia berhak menerima. Jadi kita harus cabut itu. Ajarkan mereka untuk mulai memberi dan berkorban. Melalui apa? Tenaga. Ajarin melayani, volunteer dengan sukarela. Training SDM-nya, training cara berpikirnya. Dan kita berdoa generasi mereka boleh anak-anak miskin. Tapi mereka akan menjadi remaja yang punya mindset yang berbeda. Kalau remajanya sudah punya mindset yang berbeda, kaum mudanya, dewasanya, mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Itu visi namanya. Amin. It's okay. 1-2 kali kita kasih. Tapi pemberian kita itu bukan untuk selama-lamanya. Karena kita bukan untuk memiskinkan mereka. Kita menangkap mereka untuk memperkaya mereka.